Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Syukurlah kalau kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Di sini kalian semua sudah sarapan belum? Syukurlah kalau sudah. Ibu cuma mau kasih tahu bahwasannya kalian jangan lupa sarapan karena sarapan itu sangat penting. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ketua kelas pimpin doa. Terima kasih ya, Nak. Di sini Ibu akan absen. Siapa di dalam kelas ini tidak hadir? Oke, nihil. Lengkap semua ya di dalam kelas ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi masalah ekonomi. Yang ketiga, siswa mampu memahami pengertian konsep pilihan. Materi pada pagi hari ini adalah tentang konsep ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kebutuhan manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya sangat terbatas. Maksudnya di sini adalah ilmu ekonomi pada dasarnya ilmu sosial yang mempelajari mengenai aktivitas manusia dalam produksi, konsumsi, dan distribusi barang. Ekonomi merupakan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Masalah ekonomi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, masalah ekonomi klasik. Yang kedua, masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, proses produksi. Dalam permasalahan ekonomi klasik, proses ini memiliki peran yang sangat penting. Proses ini berkaitan dengan pembuatan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya permasalahan ekonomi, proses produksi ialah jumlahnya yang sangat terbatas dengan besarnya kebutuhan manusia. Yang kedua, distribusi. Selanjutnya, permasalahan ekonomi klasik di bagian kedua ini ialah distribusi atau penyaluran barang dan jasa dari produsen dan konsumen. Pada realitanya, barang dan jasa ini jika memiliki kelangkaan dan dibutuhkan oleh manusia, harganya akan semakin tinggi. Sehingga para distributor melakukan hal tersebut guna mengatur dan memperoleh kebijakan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Ketiga, konsumsi. Masalah yang terakhir ini berkaitan dengan konsumsi. Pada hakikatnya, masyarakat memiliki peran yang penting dalam proses konsumsi, meskipun tidak melulu barang dan jasa dikonsumsi oleh masyarakat. Masalah ekonomi modern terfokus pada what, how, dan for whom. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlah banyak. Manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan. Kenapa bisa begitu? Karena keterbatasan sumber daya di alam kita. Seharusnya agar tidak terjadinya masalah itu terjadi, manusia harus pandai memprioritaskan barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi atau how. Dalam proses produksi, pemilihan cara dan teknologi sangatlah penting. Pertimbangan secara modern atau padat modal maupun pertimbangan secara manual atau padat karya itu ditentukan melalui perhitungan yang sangat detail. Hal ini agar di kemudian hari tidak mengalami kerugian seperti ketidakefektifan atau pemborosan. Yang ketiga, untuk siapa barang dijual atau for whom. Hal ini seperti permasalahan ekonomi klasik, yaitu distribusi.
Masalah ini menyangkut pada pasar mana yang dibidiknya, yang didasarkan pada daerah, penghasilan, gender, dan sisi usia. Ibu akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya. Yang selanjutnya ini ialah konsep pilihan. Konsep pilihan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kebutuhan, yang kedua keinginan, yang ketiga skala prioritas. Yang pertama kebutuhan. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan penunjang dan kebutuhan pokok. Tidak semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi karena keterbatasan intelektual dan finansial yang dimiliki oleh seseorang dengan kebutuhan yang ada. Contohnya, makan dan minum, tempat tinggal, pakaian. Yang kedua, keinginan. Keinginan ini adalah segala sesuatu kebutuhan, terlebih pembuatan barang dan jasa yang harus dipenuhi oleh setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Contohnya adalah perhiasan, mobil, dan elektronik. Yang ketiga, skala prioritas. Skala prioritas ini adalah ukuran kebutuhan manusia yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang. Dimulai dari kebutuhan yang terpenting sampai kebutuhan yang bisa ditunda pemenuhannya. Sebelum ibu membentuk kalian kelompok, apakah ada materi yang tidak kalian paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Bu, izin bertanya Bu, bagaimana timbulnya ilmu ekonomi di kehidupan sehari-hari? Oke, bagus sekali ya pertanyaan Via tadi. Tadi Via menanyakan bagaimana timbulnya ilmu ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu akan menjawab ya pertanyaannya. Semenjak masyarakat primitif, tetapi mereka melakukan kegiatan ekonomi yang sederhana, tetapi mereka tidak pernah mengalami permasalahan ekonomi karena kebutuhan belum begitu kompleks. Zaman terus berkembang, kebutuhan makin kompleks, baik kualitas dan kuantitasnya. Di lain pihak, perkembangan usaha untuk menghasilkan alat kebutuhan manusia tidak bisa mengimbangi laju kebutuhan. Apakah Via sudah mengerti? Kelihatannya sudah mengerti ya. Sudah mengerti Bu, dengan penjelasan Ibu tadi saya menjadi paham. Di dalam kelas ini, semua jumlah total muridnya ada berapa? Ya, oke, 36 ya. Nah, jadi ibu akan membentuk kalian menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan tentang ekonomi syariah. Nah, hasil diskusi akan dipaparkan di depan atau ibu akan menunjuk kalian salah satu. Nah, jadi nama kelompoknya diberi unsur ekonomi ya nak. Contoh misalnya utang, debit, dan kredit. Udah mengerti ya nak? Anak-anak yang baik, kalian harus rajin belajar ya nak, karena ilmu yang kalian dapatkan bisa berguna dan bermanfaat untuk kelak di masa depan kalian nanti. Terima kasih Bu atas nasihat Ibu pada hari ini. Semoga menjadi motivasi di dalam diri kami dan menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sama-sama nak. Waktu diskusi sudah habis. Silakan perwakilan kelompok yang Ibu tunjuk nanti akan menyampaikan pemaparan materinya ya. Silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan tadi. Hasil diskusi kami dari kelompok 2 yaitu harta. Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupa untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan ajaran agama Islam. Tujuan ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata cara kehidupan yang baik dan terhormat. Prinsip ekonomi syariah yaitu: 1. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, dan kedua, kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerjasama. Siapa yang di dalam kelas ini yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita yang kita dapatkan pada hari ini? Silakan angkat tangan ya nak. Iya, silakan Atta.
Kesimpulan pembelajaran yang saya dapatkan pada hari ini adalah ilmu ekonomi secara umum mempelajari perilaku dan tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebelum pembelajaran berakhir, Ibu akan mengasih tugas untuk kalian kerjakan. Coba kalian buka buku halaman 150 sampai 152. Nah, di halaman tersebut kan ada soal pilihan ganda 1 sampai 10 dan bagian esai 1 sampai 5. Nah, tugasnya akan dikumpulkan pada Rabu depan. Jika kalian mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, akan mendapat nilai yang lebih besar. Dan jika kalian telat mengumpulkan tugas tersebut, nilainya akan berbeda dengan teman kalian yang telah mengumpulkan tugas itu dengan tepat waktu. Oke, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya.